ada kesempatan teman-teman untuk mengungkapkan begitu ya, mengungkapkan pendapatnya, memberikan tanggapan. Itu nanti yang kami akan terus kembangkan begitu. Karena disitulah kreatif minority-nya nanti akan muncul di teman-teman pada saat kami memberikan kesempatan untuk itu. Jadi slogannya kami itu kan kreatif karena ada kesempatan gitu ya. Jadi kreatif minority yang diharapkan oleh kampus kita tercinta ini bisa teman-teman dapatkan karena ada kesempatan itu. Jadi akan dibangun terus kekritisan dan juga kreativitas teman-teman. Khususnya dalam hal berpikir dan nanti akan berimplikasi pada satu pengembangan dan inovasi yang teman-teman bisa lakukan di dalam pembelajaran kita. Tidak hanya di matematika, tetapi juga di pembelajaran lainnya maupun yang pembelajaran basisnya tematik terintegrasi begitu ya, karena kita di SD. Baik teman-teman, untuk memberikan awalan dan juga nanti menghubungkan begitu ya dari video tadi yang sudah dilihat, maka kita perlu berdiskusi begitu dengan hal-hal yang sudah saya siapkan begitu ya. Kalau dilihat mata kuliah kita sekarang teman-teman ya, ini kurikulum dan pembelajaran matematika SD. Berarti dari nama mata kuliahnya saja nanti pasti ada paling tidak dua hal yang akan kita lihat begitu ya. Bagaimana kurikulumnya dan bagaimana pembelajarannya. Nah, ini kan kebetulan kita ada di SD. Di SD itu kan ada dua kategori begitu ya, dua kategori dalam aktivitas belajarnya. Yaitu ada di kelas rendah dan juga ada di kelas tinggi. Nah, dalam konteks itu teman-teman ya, dalam konteks teman-teman harus belajar di SD dan mengajar di SD dari konteks kurikulumnya tadi, begitu ya. Ini ya, dari konteks kurikulumnya tadi, maka nanti teman-teman akan, ini ada yang kelas rendah begitu ya, dan juga ada di kelas tinggi begitu ya, di kelas tinggi. Nah, sehingga dari konteks dua hal ini teman-teman, ya, dari dua hal ini pasti nanti akan berimplikasi kepada, nah ini, berimplikasi pada aktivitas belajarnya atau aktivitas pembelajarannya. Sehingga nanti teman-teman pasti akan diarahkan pada satu aktivitas belajar yang prinsipnya tematik terintegrasi, ya. Dan yang kedua nanti pasti untuk kelas tinggi matematikanya kan bisa berdiri sendiri. Jadi khusus untuk yang pembelajaran mat di kelas tinggi begitu ya. Nah ini. Sehingga nanti dari dua aktivitas ini maka kita sudah bisa membayangkan bahwa apa yang akan kita kerjakan dan produk akhir yang kita akan lakukan adalah bagaimana kurikulumnya di SD, kelas rendah, kelas tingginya, kemudian akan diimplementasikan dalam satu aktivitas belajar, baik yang nanti di kelas rendah, ya, ini di kelas rendahnya, oke, dalam satu aktivitas pembelajaran yang ini, tematik terintegrasi. Sehingga nanti paling tidak ada 3 muatan yang kita masukkan di sana dan salah satunya adalah matematika. Jadi bagaimana matematika kalau dituangkan dalam satu aktivitas pembelajaran tematik terintegrasi. Kemudian yang kedua, bagaimana pada saat matematika harus berdiri sendiri sebagai sebuah pelajaran yang disajikan juga berbasis tema. Jadi tidak kemudian bebas, Pak saya ngajar matematika sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tidak juga, tetapi matematikanya juga diajarkan dalam basis tema begitu. Misalkan di situ pada saat mereka belajar tentang tema kebersamaan mencapai tujuan begitu ya, misalkan di kelas 6 begitu. Maka matematikanya juga diarahkan ke sana. Jadi hal yang akan disampaikan kompetensi matematikanya itu juga harus dikaitkan dengan kebersamaan tadi. Nah, di mana dalam aktivitas kebersamaan itu akhirnya kompetensi matematikanya bisa dicapai. Jadi itu dulu teman-teman sebagai pengantar begitu ya, bahwa kita harus melihat kurikulumnya, ya di dalam kurikulum itu nanti pasti ada beberapa hal yang akan kita lihat, nanti kita lihat satu persatu. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang perlu kita lihat teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat, jadi nanti saya berharap teman-teman melihat RPS yang sudah kami siapkan begitu ya. Dan RPS yang kami siapkan memang agak sedikit berbeda dengan RPS yang lain teman-teman karena ini berbasis produk begitu ya. Jadi ini full kita lakukan dalam aktivitas pembelajaran dengan project based learning. Sehingga nanti
hasil akhir dari teman-teman adalah produk begitu. Nah, ini nanti yang kita akan cermati sama-sama. Jadi, di mata kuliah kita ini teman-teman, nah teman-teman akan dibekali tentang bagaimana kurikulum, ya, kurikulum khususnya di SD begitu ya, dan pembelajarannya, khususnya nanti untuk pembelajaran yang matematika. Sehingga untuk bisa ke sana teman-teman, terkait dengan kurikulum sendiri, maka teman-teman akan belajar tentang ini. Ada standar isi. Jadi, supaya kita bisa melihat bagaimana kurikulumnya, kita harus tahu isinya apa atau matematika SD itu. Fokusnya apa? Ya, goal akhirnya apa? Jadi yang kita lihat itu adalah goal akhirnya. Goal akhir itu biasanya dituangkan dalam bentuk kompetensi. Makanya nanti teman-teman akan melihat standar isinya. Jadi di kelas 1 sampai kelas 6 itu mau seperti apa. Gitu. Nah, kemudian kalau sudah kita lihat isinya apa, ya, baru nanti bicara tentang bagaimana itu dibelajarkan. Sehingga masuklah dalam aktivitas yang kedua, aktivitas yang kedua yaitu tentang standar prosesnya. Jadi kalau isinya sudah tahu begitu ya, kalau isinya sudah tahu, maka kita bisa membayangkan prosesnya bagaimana mencapai situ begitu. Jadi bukan lagi basisnya materi, tetapi basisnya isi yang dituangkan dalam bentuk kompetensi tadi. Jadi materi yang digunakan itu hanya untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, kalau sudah diketahui standar prosesnya bagaimana, ngajarnya bagaimana, karena ngajar di SD beda dengan ngajar di level SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Ya. Sehingga nanti standar prosesnya juga harus dilihat. Nah, kalau sudah diketahui kompetensinya apa, prosesnya sudah oke, maka bagian yang ketiga dalam satu aktivitas pembelajaran itu ada yang namanya penilaian. Ngajarnya sudah bagus, sudah oke, tapi pada saat bagian akhir untuk mengukur kemampuan itu tidak oke, maka ini juga bukan satu pembelajaran yang baik begitu. Karena prinsipnya pembelajaran dikatakan berhasil itu pada saat tujuan pembelajarannya tercapai. Tujuannya apa? Yaitu mencapai kompetensinya tadi. Nah, kalau mengukurnya saja salah, maka kompetensi yang diukur pun juga salah. Maka di sini nanti teman-teman juga harus belajar bagaimana melakukan penilaian yang baik begitu. Nah, sehingga teman-teman paling tidak ada 3 hal itu nanti yang harus dikuasai. Bagaimana isinya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana menilai. Nah, untuk bisa melakukan ketiga-tiganya ini, nanti ada beberapa materi tambahan yang harus teman-teman kuasai begitu ya. Untuk bisa mengajar dengan baik, teman-teman perlu teori tentang bagaimana mengajar gitu ya. Teori bagaimana mengajar matematika yang baik begitu. Kalau teorinya sudah tahu gitu ya, ngajar di SD itu perlu tahu karakteristiknya bagaimana, kemudian teori-teori belajarnya seperti apa. Maka teman-teman perlu satu alat, satu wadah untuk mengimplementasikan itu yang disebut model pembelajaran. Nah, di sini. Maka disitulah nanti teman-teman akan diajarkan tentang model-model pembelajaran. Teorinya sudah tahu, maka teman-teman implementasikan itu dalam aktivitas belajar dalam model pembelajaran tertentu. Dan harus inovatif. Kita sudah siapkan semua model-modelnya. Jadi nanti teman-teman akan kita ajarkan bagaimana menerapkan model itu. Nah, ada satu hal lagi begitu ya, satu hal lagi tambahan begitu ya, selain teori, kemudian model, ada satu prinsip yang saat ini harus dipenuhi di abad 21 ini begitu ya. Pembelajarannya harus mengarah kepada bagaimana peserta didik kita ini memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini ada hotnya di sini, high order thinking skill begitu ya. Jadi tidak lagi belajar matematika itu menghafal begitu ya. Ya, tidak lagi menghafal matematika begitu ya. Contoh misalkan Mas Bondan, ya, Mas Bondan, kalau saya tanya, ya, pi itu apa, Mas? Pi itu apa, Mas? Pi itu satuan yang nilainya 3,14 atau 22/7. Iya, oke.
pertanyaan saya tadi, apa itu pi? Ya, apa itu pi? Berarti kalau apa itu pi, jawabannya apa Mas kira-kira Mas? 3,14 atau 22/7? Pasti beda ya. Kalau apa itu kacamata misalkan, ya. Apa itu kacamata, Mas? Kacamata adalah alat bantu, Heeh. alat bantu gitu Pak. Ya, alat bantu untuk penglihatan ya. Oke, alat bantu penglihatan yang terbuat dari misalkan gitu. Berarti kalau apa itu pi identik dengan yang cara menjawab dengan kacamata tadi. Berarti apa itu pi? Berarti pi adalah, betul enggak? Gimana Mas Bondan? Kalau tadi saya tanya apa itu kacamata, jenengan menjawab kacamata adalah alat bantu penglihatan. Berarti apa itu pi? Berarti pi adalah ya. Jadi berupa pernyataan gitu. Nah, ini teman-teman salah satu contoh begitu ya. Kenapa UKSW sekarang fokus kepada kreatif minority itu karena di situ teman-teman. UKSW pengen mempunyai alumni-alumni yang kritis dan juga sebagai inovator-inovator yang nanti akan memberi perubahan. Kalau kita di pendidikan, ya inovator di dalam pendidikan. Makanya nanti teman-teman diarahkan kepada bagaimana mengajar yang basisnya ini begitu. Nah, untuk bisa mengajar ke sana, berarti pola pikir kita dulu yang harus berubah begitu ya. Jadi belajar matematikanya bukan lagi dihafal, tetapi bagaimana mengubah pola pikirnya. Kemudian yang kedua, harus ada komponen ini teman-teman. Makanya sekarang begitu ya, meskipun ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Grobogan, ada yang dari Salatiga, Kebumen, sekarang sudah ada teknologi di sana yang bisa digunakan dalam satu aktivitas pembelajaran. Tapi apakah cukup teknologi? Jadi ini T-nya itu adalah teknologi. Ya, teknologi. P-nya itu adalah pedagogi. Jadi teknologi, pedagogi, content knowledge. Jadi ini adalah kombinasi antara teknologi, ya, teknologi juga dengan pedagogi, kemampuan kita dalam merancang dan melakukan aktivitas pembelajaran begitu, dan konten begitu. Sehingga pada saat kita ada konten tertentu harus diajarkan dengan cara apa, kita butuh medianya seperti apa. Nah, disitulah nanti yang disebut sebagai tip X. Bagaimana ketiganya itu betul-betul dikombinasikan menjadi satu rangkaian yang bisa digunakan dalam aktivitas mengajar. Materinya oke, begitu ya. Cara mengajarnya oke, dan juga didukung dengan teknologi untuk menyajikan itu sebagai media maupun bahan ajar sehingga bisa diterima baik oleh peserta didik. Jadi dua hal ini penting sekali teman-teman. Mengajar pada tataran bagaimana memberikan kesempatan untuk berpikir tingkat tinggi dan juga menggunakan konsep atau kerangka pikir tip X begitu ya. Sehingga aktivitas belajar kita bisa betul-betul dilakukan secara baik. Ada teknologinya, tapi ada cara belajar yang baik juga dan kontennya dapat begitu. Sehingga kalau semua itu sudah dikuasai oleh teman-teman, maka teman-teman nanti pada akhirnya akan mampu mengembangkan perangkat di sini. Nah, ini. Mengembangkan perangkat. Nah, perangkat pembelajaran matematika, ya, perangkat pembelajaran matematika. Perangkat itu jangan hanya dipikirkan bahwa hanya rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP saja. Yang namanya perangkat itu sebenarnya ada 5 komponen, teman-teman. Ya, ada 5 komponen. Yang pertama RPP itu sendiri, ya, RPP-nya. Kemudian ada bahan ajarnya. Jadi aktivitas belajarnya seperti apa, butuh bahan ajar apa, butuh medianya apa, begitu ya. Kemudian ada lembar kerja peserta didiknya ini. Ada lembar peserta didiknya ini. Sehingga aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu mereka butuh fasilitas ya yang disebut sebagai lembar kerja peserta didik, dan yang terakhir adalah instrumen penilaiannya di sini. Ya, instrumen penilaiannya. Oke. Jadi nanti setelah tahu semuanya teman-teman membuat perangkatnya, dan bagian terakhir produk terakhirnya ya, produk terakhirnya di sini adalah nanti teman-teman mempraktekkan. Meskipun hanya dalam bentuk peer teaching begitu ya. Peer teaching nanti yang divideokan dengan nanti kita bentuk tim-tim begitu, jadi teman-teman akan mempraktekkan itu. Kalau bisa sampai praktek di sekolah begitu, ya pasti
kami akan memberikan penghargaan yang lebih tinggi. Tapi minimal teman-teman bisa mempeer-teaching-kan itu bersama dengan teman-teman yang lain. Gitu. Ya, karena ini SKS-nya cukup besar begitu ya, 4 SKS begitu ya. Jadi teman-teman nanti goal akhirnya adalah membuat perangkatnya dan mempraktekkan itu. Dan perangkatnya tadi pasti ada dua macam begitu ya, yang tematik dan juga yang matematika berdiri sendiri begitu. Nanti yang dipraktekkan salah satunya. Tapi kalau untuk membuat perangkatnya tetap dua-duanya, yang tematik maupun yang matematika berdiri sendiri dan bisa diajarkan sendiri begitu. Tetap berbasis tema. Nah, ini adalah gambaran tentang mata kuliah kita, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada tanggapan dulu atau Pak Adi ada tambahan, Pak Adi? Ya, sementara belum Pak Yudi, sudah jelas tadi yang disampaikan Pak Yudi. Ya, jadi Oke, memang siap. Dari Ya. mengetahui isi kurikulum, teori-teorinya sampai merancang dan mensimulasikannya, gitu Pak Yudi. Oke, Ya. siap. Terima kasih Pak Adi. Oke, teman-teman ya. Apakah ada tanggapan dulu sebelum saya lanjutkan yang berikutnya? Aman? Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjutkan dulu. Nah, sehingga tadi kalau dilihat kemudian dirinci begitu ya dalam beberapa item begitu, ya paling tidak ada 8 aspek nanti yang akan kita lakukan begitu ya. Belajar tentang standar isi, standar proses, standar penilaiannya, kemudian belajar tentang teori belajarnya, kemudian menerapkan pembelajaran hot dan IPEK begitu ya. Kemudian ada pembelajaran inovatif, kemudian mengembangkan perangkat, baru praktek pembelajaran. Ada 8 hal nanti yang akan kita lihat. Jangan dilihat 8-nya teman-teman. Karena nanti semua akan dilakukan dengan dengan strategi yang menurut kami ya kita sudah siapkan dengan baik, dan itu nanti tidak terasa kita sudah melakukan ke 8-nya ini. Kita sudah desain dengan aktivitas yang saya yakin nanti kita bisa menikmati pembelajaran itu dengan baik. Tidak hanya nanti teman-teman membaca, enggak. Jadi ada aktivitas presentasi dan sebagainya, kemudian diskusi dan sebagainya, dan sudah kita rancang di dalam RPS kita. Jadi kalau kita lihat di RPS-nya teman-teman ya, kalau kita lihat di RPS-nya, oke, kalau kita lihat di RPS-nya, teman-teman nanti akan bisa melihat aktivitasnya seperti apa begitu. Jadi mohon nanti teman-teman RPS-nya jangan hanya di-download, ngebang-ngebai flash disk atau ngebang-ngebai drive di komputer ya. Jadi harus betul-betul dilihat aktivitasnya apa begitu. Sehingga termasuk dengan yang diskusi tadi nanti juga akan dinilai teman-teman ya. Jadi keterlibatan teman-teman begitu ya dalam diskusi, dan teman-teman juga harus melihat diskusinya di situ syaratnya apa begitu ya. Syaratnya misalkan harus apply 1 gitu ya, pernyataan dulu kemudian membuat 2 tanggapan dari pernyataan teman lain, ya harus dilakukan itu karena nanti pasti saya akan melihat ini contoh ya. Contoh tadi yang misalkan diskusi begitu ya. Itu di situ tuh sudah ada syaratnya begitu. Sudah ada syaratnya, maka teman-teman harus melakukan itu. Berarti kalau ada 3 kategori, ya teman-teman harus mengisi berdasarkan 3 kategori itu, karena nanti kami menilainya berdasarkan itu begitu. Nah ini misalkan begitu ya. Misalkan di sini teman-teman harus ngeplay 1 pernyataan begitu. Kemudian teman-teman harus mereplay, memberi tanggapan dari 2 teman lain begitu. Jadi teman-teman harus melakukan 3 hal itu gitu ya, membuat pernyataan, kemudian memberi tanggapan. Tanggapannya harus 2. Maka kalau hanya 1, maka nanti degree-nya ya, ini namanya degree ukuran keberhasilannya. Kalau dari 2 hanya menjawab 1 ya, maka teman-teman tidak maksimal begitu hasilnya. Begitu ya teman-teman ya. Nanti silahkan bisa diikuti berdasarkan perintah yang ada di dalam aktivitas belajar yang sudah disiapkan. Jadi kalau dilihat dari aktivitas yang ada teman-teman begitu ya. Jadi di sini sudah kita atur sedemikian rupa begitu ya. Ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu artinya tatap muka langsung. Baik seperti ini. Jadi ini termasuk tatap muka juga, tatap muka maya. Ini namanya sinkronus karena waktunya sama begitu ya. Kemudian ada yang asinkronus. Asinkronus itu teman-teman bisa melakukan aktivitas misalkan diskusi, kemudian membaca materinya tadi atau melihat videonya. Itu dilakukan sendiri kapan boleh, tidak harus misalkan tadi jam 7
semuanya membaca jam 7. Bisa jadi jam 7 lebih sedikit dan sebagainya. Tetapi lihat waktu berakhirnya juga. Oke, terus nanti misalkan di bagian yang kedua ini juga sama. Ada belajar mandiri, kemudian ada forum diskusi yang disiapkan begitu. Kemudian nanti ada bagian untuk ini, ada diskusi kelompok di LMS, kemudian nah ini ada form refleksi, kemudian membuat rancangan proyeknya begitu ya. Proyeknya kan nanti berupa membuat perangkat tadi ya, membuat perangkat dan juga nanti perangkatnya ada 5 komponen tadi. Nah, itu merancang berarti teman-teman harus merancang ini begitu. Nah, terus nanti misalkan ini diskusi online masih sama dengan yang tadi ya. Nanti teman-teman baca saja. Terus nanti ada bagian yang berikutnya di sini. Ya. Ada beberapa proyek yang harus dikerjakan begitu ya, mengirimkan hasil revisi ini. Kemudian ada diskusinya juga. Mana tadi ya? Diskusinya juga. Ada diskusi yang berupa presentasi begitu ya. Nah, nanti pada saat kita belajar di teorinya, teori belajar matematik begitu ya. Sebentar, kok ada sedikit tampilannya kurang. Oke. Ya, nanti pada saat teman-teman belajar tentang teori belajar matematik dan juga model-model, nah itu nanti ada aktivitas untuk teman-teman diskusi kelompok begitu ya. Kemudian ada presentasinya juga begitu. Nah, ini nanti akan ada presentasinya, teman-teman. Dilihat di bagian ini ya gitu, teman-teman ya. Ada presentasi begitu. Sehingga nanti teman-teman akan mempersiapkan bahannya, belajar tentang teori. Nanti akan ada pembagian begitu ya, kelompok apa akan menyampaikan tentang apa begitu dan dipresentasikan secara bisa jadi hybrid maupun secara online begitu ya, daring gitu ya. Karena nanti bisa jadi ada yang sebagian di kampus sehingga nanti presentasi betul di kampus begitu, menggunakan fasilitas yang di kampus. Yang lainnya mengikuti dari rumah. Yang dari rumah misalkan mau presentasi ya presentasi menggunakan fasilitas yang ada di rumah. Dan nanti kita sudah siapkan instrumen-instrumen untuk presentasinya. Bikin PPT-nya harus gimana, cara presentasinya harus seperti apa, itu betul-betul nanti akan kami tata supaya tidak hanya asal presentasi begitu ya, dan hanya menggunakan PPT yang biasa, tapi harus betul-betul belajar untuk menggunakan PPT yang baik, presentasi yang baik juga. Nah, kemudian nanti juga ada pengantar penyusunan ini dan nanti ada presentasi lagi. Nah, kemudian selain presentasi nanti akan dibuka di forum-forum diskusi per kelompok begitu ya. Ya ini ya. Diskusi per kelompok pada saat teman-teman nanti menyusun perangkat pembelajarannya. Jadi ini semuanya sudah sampai pertemuan terakhir sebenarnya teman-teman ya, sudah disiapkan semua. Yang di sini materinya sudah ada semua. Nah, jadi nanti pada saat teman-teman sudah mengerjakan proyeknya, jadi nanti tidak harus tatap muka lagi gitu ya. Teman-teman langsung bisa mengerjakan proyek itu masuk ke fase ini begitu. Jadi nanti akan ada bimbingan per kelompok, ada kelompok 1 kirimkan draftnya diskusi dengan kami. Kemudian ini ya, diskusinya ada, kemudian masukkan draft yang berikutnya. Begitu juga untuk kelompok 2 dan seterusnya begitu. Semua disiapkan di sini, jadi nanti yang harus kita manfaatkan gitu. Jadi betul-betul kita akan mencoba menghasilkan produk yang betul-betul bisa digunakan secara baik. Ya, ini teman-teman ya. Jadi ini aktivitasnya nanti tolong RPS-nya betul-betul dilihat begitu. Sehingga nanti teman-teman betul-betul bisa menghayati aktivitas belajar yang sudah disiapkan begitu. Nah, kemudian ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan begitu ya teman-teman ya, bahwa ada beberapa hal pada saat kita menyusun kita menyusun aktivitas belajar itu perlu ada beberapa hal yang perlu dicermati bersama begitu ya. Jadi pada saat nanti kita mengajar teman-teman, kita tidak hanya fokus pada bagian pengetahuan saja. Ya, berdasarkan Sidiknas begitu ya, tujuan pendidikan nasional kita begitu. Mahasiswa itu harus mampu nanti ya, jadi menyiapkan pembelajaran yang harapannya tidak hanya fokus ke bagian ini saja begitu. Pengetahuannya saja. Tetapi bagaimana pembelajaran itu juga memberi kesempatan untuk mengembangkan sikap baik. Nah, disinilah nanti yang akan
kita namakan sebagai pembentukan karakter di sana. Jadi tidak hanya cukup di sini, tetapi juga harus memberikan kesempatan untuk mengembangkan sikap baik. Nah, sehingga termasuk di kuliah kita juga sama nanti. Bagaimana teman-teman bertanggung jawab, bagaimana nanti pada saat diskusi bisa menggunakan diskusi itu dengan baik, ya, disiplinnya begitu. Jadi itu juga nanti akan kita lihat begitu. Kemudian yang ketiga ini tentang keterampilannya. Jadi 3 hal ini sudah tidak bisa ditawar lagi, teman-teman. Ada pengetahuan, ada sikap baik, kemudian juga ada keterampilan yang harus diberikan begitu. Kalau yang ini teman-teman ya keterampilan untuk menyusun perangkatnya tadi, bikin medianya yang baik, presentasi yang baik begitu ya. Nah, kemudian jangan lupa begitu ya. Jangan lupa bahwa kalau nanti di SD ya, di SD apa yang kita berikan semua itu harus mampu memberikan kontribusi terhadap pembentukan sikap baik itu. Jadi memang di SD itu fokusnya bagaimana mengembangkan sikap baik. Jadi aktivitas belajar di matematika pun juga harus bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan sikap baik tadi. Misalkan bagaimana ketelitiannya, bagaimana kedisiplinannya. Jadi hal-hal yang seperti itu juga perlu dilihat, tidak hanya hasil akhirnya saja. Ya, misalkan menentukan penyelesaian masalah kemudian hanya ditulis bagian akhirnya, akan tidak nampak begitu ya prosesnya, ketelitiannya gimana. Sehingga meskipun matematika tetap bisa memberikan kontribusi terhadap penanaman sikap baik ini. Nah, sehingga kalau dibagankan akan seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi ini pada saat proses pembelajaran ya, pada saat proses pembelajaran, jadi semua pengetahuan yang kita berikan kepada peserta didik, keterampilan yang kita berikan kepada mereka, nanti harapannya bisa membentuk sikap baiknya mereka begitu. Makanya nanti di bagian Evelyn di bagian terakhir itu mesti ada refleksinya. Supaya teman-teman bisa merefleksikan ada manfaat apa, ada sikap baik apa yang teman-teman dapatkan dari topik 1 misalkan, topik 2 begitu. Jadi ini nanti yang kita harus bangun, teman-teman. Di bagian akhir dalam setiap kali mengajar, kita harus merefleksikan. Ada hal baik apa? Ada sikap baik apa yang kita dapatkan di sana? Sehingga pengetahuan yang kita dapatkan, misalkan dalam matematika pengetahuan untuk menentukan, misalkan ya, menentukan luas atau volume gitu. Ada keterampilan untuk menentukan bagaimana kalau bentuknya seperti ini, harus diukur bagaimana. Sehingga nanti akan muncul sikap-sikap baik dari situ. Bagaimana nanti orang bisa menghemat, bagaimana orang bisa menata sesuatu bisa rapi gitu ya. Misalkan menentukan luas. Ya, menentukan misalkan kalau akan membungkus kado harus membeli berapa kertas supaya tidak boros, kira-kira bagaimana. Nah, seperti itu nanti. Jadi tidak hanya berhenti pada berapa luasnya, tetapi pada implementasi kalau itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti di bagian sikap ini akan terbentuk, teman-teman. Sehingga ya, kalau ini tadi pada saat proses pembelajaran, sehingga pada saat mereka akan hidup di masyarakat, ya, hidup yang sebenarnya begitu ya. Maka sikap ini yang akan menjadi filter. Sikap ini yang akan menjadi filter dari pengetahuan yang mereka miliki dan juga keterampilan yang mereka miliki. Sehingga akan menjadi anak-anak yang baik gitu. Jadi tidak lagi muncul gitu ya, teroris ya. Teroris itu juga orang pinter begitu ya. Tapi belum ada besutan tentang sikap yang baik tadi, kontrol sikap baik yang akhirnya bisa mengendalikan kemampuan yang dia miliki. Sehingga kalau dalam pembelajaran, pengetahuan dan keterampilan itu membentuk sikap baik, kalau dalam kehidupan sehari-hari, sikap baik itu yang akan mengontrol pengetahuan dan keterampilannya itu sehingga bisa digunakan untuk hal-hal yang baik begitu. Jadi ini nanti prinsipnya, teman-teman. Jadi nanti silahkan rancang aktivitas belajar yang setiap pengetahuan dan keterampilan itu mengarah pada pengembangan sikap baiknya. Makanya nanti ada pembelajaran yang namanya pembelajaran yang bermakna gitu ya. Jadi meaningful, harus ada meaningful-nya begitu ya, ada kebermaknaan dalam aktivitas belajar itu. Nah, ini nanti yang menjadi hal yang perlu dipertimbangkan begitu. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri begitu ya. Dan
di sini nanti satu hal yang perlu kita ingat begitu teman-teman. Ini kalau saya memberi judul di sini ini warisan terbaiknya. Jadi warisan terbaik dari pembelajaran kita gitu ya. Kalau saya kebetulan pernah belajar fisika begitu ya, saya mengenal satu tokoh yang namanya Einstein ini. Ternyata beliau punya beberapa pandangan yang menurut saya ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan begitu. Jadi jangan sampai nanti di sini teman-teman. Jangan sampai nanti kita hanya mengajarkan fakta-fakta saja kepada anak-anak. Contoh misalkan, belajar tentang bangun datar segi 4. Ya hanya belajar tentang, misalkan begitu ya, persegi panjang. Persegi panjang itu punya 4 sisi. Yang 2 sama panjang, kemudian sudutnya 90. Kemudian pertanyaannya, apakah persegi panjang adalah jajar genjang? Kira-kira jawaban teman-teman apa? Apakah persegi panjang adalah jajar genjang? Kalau Mas Christopher kira-kira gimana? Kalau menurut saya mungkin beda ya, Pak. Mungkin Kalau persegi beda. panjang tadi kan sudutnya 9 derajat. Kalau jajar genjang mungkin sudutnya berbeda-beda, belum tentu 90 derajat. Belum tentu Kira-kira 90 begitu, Pak. derajat. Nah, Derajat. ada yang tanggapan lain? Selain Mas Christopher mengatakan beda, Pak. Karena sudutnya aja udah beda, Pak. Persegi panjang tadi semua sudah 90, Pak. Kalau jajar genjang belum tentu, Pak. Gitu. Oke, kalau yang lain gimana kira-kira? Menurut teman-teman gimana? Christopher tadi mengatakan analisisnya bagus begitu ya. Dari sudutnya udah beda, Pak. Gitu. Oke, kalau teman-teman kira-kira gimana? Ya, satu lagi. Yang cewek, gantian yang cewek. Tadi cowok terus, sekarang yang cewek. Kalau menurut saya, Pak, kalau persegi panjang kan keempat sudutnya itu siku-siku, tapi kalau jajar genjang itu cuma salah satu sudutnya doang yang siku-siku. Jajar genjang salah satu sudutnya saja ya. Oke, berarti beda Iya, ya. Pak. Berarti beda ya, bukan Iya. ya. Persegi panjang bukan anggota dari jajar genjang. Oke, sekarang kita lihat. Oke ya. Sekarang kita lihat. Oke, ini yang pertama ya. Ya. Kita lihat di sini. Ini A, B, C, ini D. Oke. Yuk kita lihat dulu yang jajar genjang. Jajar genjang kita lihat yuk. Jajar genjang punya berapa pasang sisi sejajar? Oke, ini sejajar ya dengan ini ya. Oke, ini juga sejajar juga ya dengan ini ya. Oke, berarti berapa pasang? 2 pasang, Pak. 2 pasang. Kita lihat di sini punya berapa pasang sisi sejajar? 2 pasang juga? 2 pasang juga ya? Ya. 2 pasang sisi sejajar. Oke. Sudah memiliki satu kesamaan ciri ya. Oke. Terus kita lihat sekarang. Sudut-sudut yang berhadapan. Sudut yang ini A dengan sudut C bagaimana? Besarnya? Sama besar, Pak. Sama besar. Pak. A yang di sini dengan C di sini sama besar enggak? Sama. Sama ya. Sudut yang di sini? Apakah sama besar juga? Iya, Pak. Ini juga sama besar Pak. juga? Dengan ini? Ya. Oke. Berarti persegi panjang merupakan anggota dari jajar genjang atau bukan? Iya. Tapi dia istimewa. Istimewanya apa? Keempat sudutnya 90 derajat. Nah, inilah yang dimaksudkan Einstein di sini, teman-teman. Kalau kita hanya belajar fakta, dilihat dari parsial satu per satu, seakan-akan kita sulit untuk memberikan analisis dan perbandingan dari keduanya. Nah, ini yang dimaksudkan Einstein. Jadi belajar jangan hanya belajar tentang faktanya saja, yang terlihat saja.
Tetapi belajar itu harus melatih apa di sini? Melatih siapa? Melatih ya pikiran kita untuk berpikir begitu. Jadi itulah yang disebut belajar, teman-teman. Jadi belajar itu tidak hanya melihat fakta-faktanya. Fakta-fakta kita perlu gitu ya. Sebagai data kita untuk memberikan analisis terhadap sesuatu. Sehingga nanti kalau kita ngajar jangan hanya mengungkap fakta saja. Tapi harus sampai ke yang tadi, makanya ada hot tadi. Harus menganalisis, bahkan sampai mengevaluasi, bahkan meng-create sesuatu. Hubungannya apa gitu. Sehingga kalau ini dibuat dalam bentuk diagram Venn gitu ya, maka kita nanti akan membuat pola hubungan ini gitu ya. Kalau kita buat diagram Venn, maka nah, pertanyaan saya. Ini tadi kan kita punya 2 bangun ya. 2 dan 1. Kira-kira gambar yang ada di sini, satunya ada di mana kira-kira? Yang gede atau yang kecil? Lingkaran yang besar atau lingkaran yang kecil? Kalau melihat tadi, bahwa persegi panjang adalah anggota dari atau himpunan bagian. Berarti kalau dilihat dari sini, satunya ada yang gede atau yang kecil? Satunya ada yang gede, Pak. Yang di lingkaran besar. Satunya dari gede. Oke. Ya, duanya persegi yang panjang ada yang kecil. Ya, bagian dari. Nah, ini loh teman-teman. Pernah enggak kita berpikir sampai membuat hubungan dalam bentuk diagram Venn ini untuk belajar bangun datar? Pernah enggak kita dulu membahas seperti ini waktu kita sekolah? Jujur. Pernah enggak sampai menggambar pola hubungannya ini? Jarang sekali, teman-teman. Enggak, Pak. Enggak bahkan ya. Karena apa? Karena tadi belajarnya hanya bicara tentang fakta-fakta tadi. Belum digunakan sebagai bahan untuk belajar untuk mengolah pikirnya. Makanya ini saya sebut sebagai warisan terbaik ini. Warisan terbaiknya apa? Warisan terbaiknya adalah bagaimana teman-teman mengajarkan peserta didik itu untuk memiliki pola pikir yang baik. Bagaimana berpikir, bukan bagaimana mendapat fakta-fakta, bukan bagaimana materi yang banyak itu mereka dapat. Bukan, tapi justru bagaimana mereka berubah pola pikirnya. Nah, disitulah teman-teman yang akan membekali peserta didik punya imajinasi yang hebat. Mereka akan mampu membayangkan begitu. Kalau persegi panjang itu anggotanya jajar genjang, bagaimana dengan layang-layang? Bagaimana dengan belah ketupat? Bagaimana dengan persegi? Kira-kira hubungannya bagaimana? Dan gambar diagram Venn-nya ini terus piye gitu. Jika itu terus diolah kemampuan berpikirnya, maka mereka akan membayangkan. Karena imajinasi ini lebih penting dari sekedar pengetahuan, teman-teman. Orang tahu banyak, gitu ya. Misalkan Gaby gitu ya. Gaby tahu bahwa persegi panjang ini punya 2 pasang sisi jajar, tahu gitu ya. Tapi pernah enggak Gaby membayangkan tentang pola hubungannya yang ada di sini? Pernah enggak Gaby membayangkan itu? Gap. Pernah enggak kamu membayangkan? Hah? Jarang, Pak. Jarang ya. Pernah enggak kamu membayangkan belah ketupat itu hubungannya apa dengan persegi panjang dan juga jajar genjang? Enggak kan? Enggak pernah, Pak. Iya, karena hanya belajar fakta. Fakta inilah yang nanti disebut sebagai pengetahuan yang kita dapatkan begitu. Jadi jangan hanya membangun fakta yang akhirnya peserta didik hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi bangunlah pola pikirnya sehingga mereka punya pola imajinasi yang kuat. Karena imajinasi inilah nanti yang mengarahkan seseorang menjadi pribadi yang kreatif. UKSW ada di situ, teman-teman. Kreatif minority-nya di sana. Jadi kalau teman-teman belajar di UKSW kok tidak begitu, ditanda harus tanda tanda besar gitu ya. Katanya sih kreatif minority, tapi kok belajarnya enggak begitu gitu. Nah ini ya, jadi harus mengarah ke sana. Harus kreatif minority-nya harus dapat begitu. Jadi ingat itu ya teman-teman ya, belajar bukan untuk mengenal fakta, untuk mendapatkan fakta yang ujung-ujungnya hanya tahu saja, itu pengetahuan.
Tapi belajar itu harus mengolah pikir, sehingga akan menguatkan imajinasi kita, sehingga menjadi pribadi yang kreatif gitu. Makanya disinilah nanti teman-teman ya, disinilah nanti yang akhirnya begitu ya, akhirnya akan kita bisa mengarahkan aktivitas di bagian ini begitu. Nah, ini. Nah, tadi kan harapannya ke hot toh? Jadi kalau kita menerapkan ini, maka otomatis teman-teman, otomatis itu kita akan bergerak di C 4, 5, dan 6 ini yang disebut sebagai hot tadi. Pasti akan kritis dan kreatif. Kritis itu berarti analitik dan evaluasi ini. Dan pasti kreatif begitu teman-teman. Nah, di sini ini. Ya. Jadi kalau kita sudah menerapkan dua hal ini, pasti kita sudah bergerak di hotnya ini. Sehingga nanti bagaimana kita membuat pembelajarannya seperti itu. Kami akan ajarkan itu gitu. Ya. Dan ini juga didukung dengan penelitiannya si Dyer, teman-teman. Nah, ini. Penelitiannya di Dyer. Kreativitas dan intelijensi. Jadi, yang namanya kecerdasan itu, teman-teman, itu genetik gawan bayi. Tahu enggak gawan bayi? Jadi orang lahir ceprot gitu ya. Ya sudah, itulah berkat yang Tuhan kasih gitu. Sehingga enggak ada orang tes IQ gitu ya. Terus IQ-nya itu tiap tahun meningkat gitu ya, sampai enggak ada batasnya gitu ya. Pernah yang mendapatkan seperti itu? Jadi tes ini nanti naik lagi gitu. Ya pasti dia akan ada di rentang tertentu gitu. Karena itu sudah genetik, teman-teman. Jadi yang bisa kita lakukan tuh hanya sepertiganya ini. Itu pun sudah bersusah payah. Kelas ini coba raise hand, jujur. Jujur yang ikut di meeting kali ini, jujur yang benar-benar suka matematika berapa orang? Raise hand coba, saya pengen lihat. Coba. Penasaran saya kelas A dan kelas B. Biasanya kelas A dan kelas B itu yang diambil yang pinter-pinter gitu ya. Coba kita lihat raise hand dulu yang benar-benar suka matematika berapa orang? Coba, raise hand aja, enggak usah malu, enggak mempengaruhi apapun gitu ya. Raise hand dulu coba, berapa orang yang raise hand? Coba. 2? 2 orang? Ada lagi? 2 orang saja? 2 orang saja? Bisa dibayangkan kan? Ya, ini yang saya hadapi Pak Adi. Jadi sejak saya ngajar itu tidak lebih dari 10 orang Pak Adi setiap kelasnya itu. Selalu diawali dengan sakit hati Pak Adi. Bayangkan saya mengajar matematika yang suka cuma 2 orang gitu ya. Ya kan? Bisa dibayangkan kalau itu Anda yang ngajar itu kira-kira perasaannya dia. Jadi kita mau ngajar, tapi siswa kita itu enggak senang dengan pelajaran itu. Ya kan? Gimana, Dit? Ya, Adit itu udah mulai ngantuk-ngantuk loh ini. Belum, Pak. Gimana, Dit? Oh, belum ya. Oke. Aditya Novianto ya. Gimana, Mas? Ya, Pak. Apa, Pak? Oh, ya. Ini mirip kayak yang foto yang terjual berapa ratus juta itu ya. Kan baru viral itu ya. Yang wajahnya kan apa namanya? Kosong gitu ya. Iya, jadi ini Mas Adit ya. Mas Adit ini kebetulan Aditnya ada 2 ya. Mas Aditnya ada 2. Jadi teman-teman, inilah yang terjadi begitu. Coba bayangkan kalau saya memaksakan semua harus bagus nilai matematikanya. Kira-kira yang teman-teman rasakan apa? Kalau saya memaksakan semua matematikanya harus bagus misalnya. Kira-kira gimana? Yang terjadi apa? Kalau dipaksakan harus begitu. Ya pasti stres teman-teman. Teman-teman stres, saya pun juga stres karena saya berusaha untuk berharap sesuai yang saya inginkan begitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan ke sana begitu ya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana matematikanya tadi bisa memberi kontribusi pada kreativitas peserta didiknya. Makanya tadi kreativitas yang dimunculkan di mata kuliah ini apa? Kreativitas untuk merancang aktivitas pembelajarannya. Kreativitas untuk membuat materi presentasi yang baik.
kreativitas untuk bagaimana menyampaikan pendapat, tapi isinya matematik gitu ya. Matematikanya mungkin bisa dilupakan gitu ya, sesuk aja lah. Berpresentasi itu lali. Aku ingin presentasi matematika tentang apa itu wis lali gitu ya. Besok lupa. Wong ini di off end untuk meetingnya ini udah hilang kok ya. Tapi bagaimana Anda presentasi, bagaimana Anda menyajikan, itu akan teringat terus. Teman-teman di kelas ini pun juga sama begitu. Coba sampai detik ini, ada sesuatu yang menarik dari apa yang saya sampaikan, baik media maupun cara ngomong saya? Apa yang paling diingat? Gaby, kamu apa, Gab? Yang kamu perhatikan dari beberapa menit ini? Apa yang menurutmu, oh ini loh yang beda, oh ini, itu kan enggak, Gab? Ada, Pak. Mungkin Apa? cara berpikirnya lebih tingkat tinggi tentang mengaitkan dua bangun datar seperti tadi, Pak, misalnya. Misalnya itu ya. Itu nanti Gaby akan ingat terus itu gitu. Tapi bisa jadi siapa yang menyampaikan itu dilupakan gitu ya. Bisa jadi. Tapi pola pikirnya tadi akan nyantel terus gitu. Nah, nanti itu yang harus dilakukan oleh teman-teman. Jadi nanti teman-teman bergeraklah di sini. Boleh teman-teman tadi ya, belum suka matematika enggak apa-apa gitu ya. Saya sudah biasa kok disakiti seperti ini gitu ya. 2 orang, 3 orang, 4 orang itu udah biasa kok saya ngajar gitu. Tapi saya berusaha untuk tadi ini. Mengarahkan pada bagaimana mata kuliah ini bisa memberi kesempatan teman-teman kreatif. Kreatif membuat medianya. Yang suka gambar, yang gambar. Yang suka bikin video, ya bikin video yang bagus begitu. Sehingga kesempatan yang mungkin ada di sini, Pak, teman-teman. 2/3-nya kita bisa membuat orang-orang kreatif. Kreatif itu karena ada kesempatan. Itu yang selalu saya gaung-gaungkan. Kreatif itu muncul karena ada kesempatan. Jadi kalau teman-teman ingin menjadikan peserta didiknya nanti kreatif, beri kesempatan mereka kreatif. Beri ruang, beri waktu. Gitu. Itu yang mengarahkan ke sana. Jadi bangun kreativitasnya. Nah itu yang harus dilakukan. Jadi memfasilitasi peserta didik menjadi pribadi yang kreatif itu lebih memungkinkan kita lakukan daripada kita memaksakan matematikanya harus 100 semua. Mimpi gitu ya. Itu hanya mimpi dan hanya membuat peserta didiknya stres. Tapi bagaimana matematika kemudian memunculkan ide untuk membuat media, bahan ajar, LKPD yang keren, nah itu lebih mungkin. Gitu. Sehingga nanti siswanya kalau tadi misalkan ya belajar tentang hubungan antar bangun datar segi 4 misalkan. Ya, bagaimana mereka menyusunnya, suka gambar itu suruh gambar gitu ya. Pola hubungannya seperti apa? Gambarlah bangun datar yang bagus. Nah, dari gambar itu kemudian mereka mengidentifikasi. Itu akan lebih bermakna daripada, yuk, materi pertama, persegi panjang. Persegi panjang adalah salah satu contoh bangun datar segi 4 yang memiliki ciri-ciri 1, yuk catat. Ya. 2, catat, 3, dan seterusnya. Tidak ada manfaatnya, teman-teman. Jadi, arahkanlah pada bagaimana kreativitas itu dibangun. Dan jangan lupa, ini penelitian terakhir dari Thomas Stanley. Kita boleh pintar, kita boleh kreatif, tapi jangan lupa di sini. Dari 30 penentu keberhasilan atau kesuksesan seseorang, ini saya ambil yang 10-nya saja. Yang 10-nya saja ya. Ini yang intelijensi ada di mana? Ada enggak? Ada enggak di sini? Ada di bagian 22 atau 23, teman-teman. Kreatif ada enggak? Kreatifnya ada. Ya. Ini. Membuat gagasan dan sebagainya, ini kan ini pasti kreatif gitu ya. Oke. Terus, yang intelijensi ada di mana? Dia ada di bawah, teman-teman. Artinya apa? Yang menentukan keberhasilan seseorang ternyata lebih condong pribadi yang baik. Ini yang disebut sebagai integritas. Makanya tadi di SD itu lebih menanamkan sikap baik itu karena ada di sini, teman-teman. Keberhasilan seseorang itu bukan karena pintarnya. Jadi jangan bangga kalau teman-teman dapat A gitu ya, tapi tidak bisa apa-apa dan tidak tahu sesuatu yang baik di luar sana, tidak tahu menjalin relasi, bagaimana membangun hubungan baik dengan orang lain. Ya, apalagi 3 hal yang ada di
awal ini tidak dimiliki begitu ya. Jujur disiplinnya tidak ada, mudah bergaulnya tidak ada, ya sudah. Orang yang pintar itu ya tetap akan berdiri sesuai dengan dirinya sendiri, akhirnya tidak bisa berkembang karena tidak bisa berkolaborasi dengan yang lain begitu. Banyak yang seperti itu. Kenapa sekarang kita lihat begitu ya, teman-teman saya tuh banyak yang sukses bukan yang IP-nya bagus-bagus loh. Yang IP-nya biasa-biasa saja itu mereka sukses. Ternyata mereka punya bagian ini teman-teman yang kuat sekali. Ya. Kuat sekali di sana. Ya, kejujurannya, disiplinnya, mudah bergaulnya, bekerja kerasnya, mencintai apa yang dia kerjakan gitu ya. Itu yang harus dibangun, teman-teman. Itulah UKSW begitu ya. UKSW ada di situ. Makanya di sini ada Magistrum et Scholarium. Pernah dengar itu artinya apa? Ini OMB ini ditarik lagi aja ini ya sertifikatnya. LDKM-nya udah dapat belum? Latihan dasar kepemimpinan ini dapat belum? Belum. Belum dapat. Salah satu visinya UKSW kan Magistrum et Scholarium kan? Halo. Dapat enggak kemarin UMB? Kok dari wajahnya meragukan ya? Magistrum et Scholarium itu adalah hubungan baik antara pengajar dengan mahasiswanya. Magistrum itu adalah pengajarnya. Et Scholarium itu ya mahasiswanya, hubungan yang baik. Makanya kita bangun satu relasi yang baik antara dosen dengan mahasiswa. Jadi bisa kolaborasi dengan baik, nah disitulah yang diajarkan di UKSW. Tadi creative minority, itu bisa dicapai dengan cara apa? Ya hubungan baik, tidak ada batasan berpikir, batasan akademik yang dilakukan antara dosen dengan mahasiswanya. Begitu. Itulah UKSW yang luar biasa. Begitu. Teman-teman pernah dengar scientific? Scientific? Pembelajaran di kita kan kurikulum 13 ya, meskipun ini nanti akan ganti lagi gitu. Ada pendekatan saintifik, pernah dengar ya? Halo, saintifik masa enggak pernah dengar? Saintifik, pendekatan saintifik gitu. Belum pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah dengar. Pendekatan saintifik. UKSW sejak 56 sudah mencantumkan itu. Scientiarum. Scientiarum itu ya saintifik itu gitu. Ya, jadi pendekatannya sudah pendekatan ilmiah, hubungannya sudah hubungan yang baik antara tadi sekolah Magistrum et Scholarium tadi. Ujungnya apa? Creative minority. Sama persis dengan yang ini tadi. Level tertingginya Bloom itu juga ada kreatif. UKSW sudah sejak 56 loh. Berpikir ke sana loh. Keren loh UKSW itu. Jadi banggalah jadi UKSW gitu ya. Dia sudah meletakkan level tertinggi ya dari tataran kognitifnya kita begitu ya. Di Bloom yang terbaru pun juga sama. Tataran tertingginya pada kreatif. Kita sudah creative minority. Scientific baru dituangkan di 2013 kemarin, UKSW sejak 56 sudah menuangkan itu begitu. Hubungan yang baiknya begitu. Jadi itu teman-teman, itu yang disebut sebagai whole person education, teman-teman. Whole person education, pembelajaran yang utuh gitu ya. Whole person education, menjadi pribadi yang utuh gitu. Utuhnya apa? Ya, utuhnya ada 3 komponen ini, teman-teman. Ini penting sekali. Tolong ini menjadi satu perhatian kita bersama gitu ya. Whole person education menjadi manusia yang utuh itu manusia yang utuh yang seperti apa? Ada 3 komponen ini. Ya, head, heart, dan hand. Head-nya itu menanjakkan kecerdasannya kita. Heart-nya itu tentang kepribadiannya tadi, ya, sikap baiknya tadi, dan hand itu adalah keterampilannya. Jadi kita harus mengantarkan peserta didik kita menjadi pribadi yang utuh. Pinter, terampil, tapi juga punya hati yang baik. Gitu. Makanya FKIP, profesional. Oh, coba apa FKIP? Lali itu. FKIP itu apa slogannya? Profesional, berkarakter, Berdaya cipta, Pak. berdaya cipta. Satu lagi apa? Berlandaskan iman Kristen yang mau melayani itu. Gitu. Jadi sudah menuju ke sana teman-teman. UKSW sudah mencanangkan tadi. FKIP juga sama. Profesional ya. Berkarakter harus. Karena ini tadi. Ya, harus berkarakter tadi.
Berdaya cipta itu adalah kreatif minority-nya tadi. Makanya FKIP pun, PJSD pun juga sama. Ingin mengantarkan menjadi pribadi yang utuh, begitu teman-teman. Punya kecerdasan. Kecerdasan itu bukan berarti nilai matematikanya harus bagus semua ya. Jadi punya kecerdasan, punya keterampilan, tetapi juga punya hati yang baik. Itu yang nanti kita akan tekankan dalam pembelajaran kita. Dan kalau kita lihat matematikanya teman-teman ya, matematikanya juga sama sebenarnya. Ya. Matematika di setiap kurikulum kita begitu ya. Kita lihat dulu di sini. Oke. Semuanya ke sana. Ya. Matematika itu bukan untuk dihafal. Ini yang kurikulum yang lama ya. Ini KTSP yang 2006 yang lalu begitu. Semua digunakan untuk mengembangkan pola pikir. Ini teman-teman. Pasti membekali peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jadi matematika sebenarnya ke sana. Bukan untuk dihafalkan, tetapi bagaimana mengubah pola pikirnya. Ini yang dulu, 2006. Yang 13. Yang 13 juga sama. Seperti yang sudah dilakukan di UKSW. Bagaimana mengembangkan pola pikir juga, penalarannya. Ya, pemecahan masalah, meningkatkan kemampuan berpikir juga. Dan untuk mengembangkan kreativitas. Sama persis, teman-teman. Jadi itulah sebenarnya matematika. Gitu ya. Jadi matematika itu akan mengarahkan satu aktivitas untuk bagaimana seseorang mengembangkan kemampuan berpikirnya sehingga menjadi pribadi yang kritis dan juga kreatif. Oke. Ini pengantar dari saya, teman-teman. Semoga ini juga akan menjadi satu refleksi kita begitu ya, bagaimana nanti kita harus merancang pembelajaran kita. Jadi kita tidak bisa hanya mengajar yang biasa-biasa saja. Teman-teman harus extra mile, mengajar lebih dari yang seharusnya. Arahkan bagaimana whole person education itu betul-betul nanti bisa dicapai. Pembelajaran yang tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi ada keterampilan dan membentuk sikap baiknya mereka. Begitu. Ini yang harus dilakukan, teman-teman. Jadi silahkan nanti teman-teman refleksikan ini begitu ya. Silahkan direfleksikan dengan baik, dan itu nanti harapannya akan membuat teman-teman akan semakin tahu begitu ya, akan semakin tahu bagaimana pembelajaran yang seharusnya itu seperti apa begitu. Nah, sehingga itu yang nanti harus dilakukan dan betul-betul teman-teman mampu untuk mengantarkan peserta didik nanti menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul tadi. Ya. Kita akhiri dengan tes ingatan kita ya. Kita akan coba akhiri perkuliahan hari ini dengan tes ingatan. Oke. Dalam waktu 30 detik. Silakan teman-teman mencermati semua bilangan yang ada di sini ya. Oke. 30 detik. Selesai? Selesai ya? Yuk. Yang berikutnya. Ada berapa bilangan 5 yang berwarna putih? Edvan gimana? Berapa Edvan? Ada satu mungkin, Pak. Satu. Sekarang saya satu, Pak. Satu ya? Ya. Yang lain? Berapa? Ada 3, Pak. Ada 3. Alvira ya. Alvira ada 3. Kita lihat. Mantap Alvira ya. Ada 3. Keren ya. Yang kedua. Bilangan yang paling banyak muncul. Bilangan yang paling banyak muncul. Berapa? 6, Pak. 6. Oke. 6 saja. Oke. 5, Pak. 5. 6 dan 5. Kita lihat ya. Mantap.
Berarti konsentrasinya luar biasa ya. Jadi belum mengantuk lagi. Yang berikutnya. Berapa? 7. 9. 9 atau 10 malah? 10. 9. Yang 10 9, minus, Pak. Pak. Yang 10 10-nya tadi. minus. Iya, yang Oke, 10. 10-nya minus ya, mantap. Baik teman-teman, bayangkan di detik-detik terakhir pun kita masih punya konsentrasi yang kuat. Itu artinya apa yang kita sedang lakukan itu betul-betul kita bisa hayati dan kita bisa ikuti. Begitu. Harusnya begitu juga nanti pada saat kita mengajar teman-teman. Teman-teman masih konsentrasinya tinggi begitu ya. Bisa membedakan tadi 10, 10-nya minus gitu kan. Bisa membayangkan ada minusnya juga di sana. Jadi perhatian kita betul-betul masih fokus di sana. Jadi itu pengantar kuliah kita pada hari ini teman-teman. Sampai ketemu di minggu depan begitu.